Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mengenang salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yakni peristiwa lahirnya Sumpah Pemuda. Sebuah ikrar suci yang menyatukan pemuda dari berbagai daerah dari menjadi satu bangsa, satu negara, dan satu tanah air. Tentunya saya tidak sendiri, saya membahas materi ini bersama dengan 3 teman saya. Sebelum saya memperkenalkan teman-teman saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septiani, saya dari program studi pendidikan bahasa Arab. Baik, perkenalkan nama saya Rifan Narudi, saya dari program studi pendidikan bahasa Arab. Perkenalkan, saya Nur Ain dari program studi pendidikan bahasa Arab. Perkenalkan, nama saya Maisarah Hajah Ayub, saya dari program studi pendidikan bahasa Arab. Selamat menyaksikan video dari kelompok 7. Sumpah Pemuda selalu diperingati setiap tahunnya, tapi jangan sampai peringatan Sumpah Pemuda hanya seremonial belaka. Dan dalam peringatan Sumpah Pemuda hari ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan bagi para pemuda agar menjadi pemimpin di era digital. Dari ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara yang menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda secara virtual. Kegiatan ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia dengan jumlah peserta upacara terbanyak secara virtual. Abad ke-20, semangat nasionalisme mulai tumbuh di kalangan pemuda Indonesia, terutama dengan adanya kesadaran bahwa persatuan sangat dibutuhkan untuk melawan kolonialisme Belanda. Organisasi-organisasi pemuda pun mulai muncul. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, Kongres Pemuda pertama diadakan di Batavia atau yang sekarang kita kenal Jakarta. Namun, belum menghasilkan keputusan yang signifikan terkait persatuan bangsa karena masih fokus kepentingan daerah masing-masing. Kongres Pemuda kedua diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Batavia yang dihadiri oleh organisasi pemuda dari berbagai suku dan agama. 27 Oktober tahun 1928, sidang pertama diadakan di Gedung Katolik Jongenlingenbon atau KJB. Dalam pertemuan ini, Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya mengenai pentingnya persatuan dalam perjuangan menuju kemerdekaan. 28 Oktober 1928 atau sidang kedua dilaksanakan di Gedung Osdava Bioskop. Diskusi ini melanjutkan pembahasan mengenai pentingnya persatuan dan gagasan Indonesia sebagai satu bangsa. Pada 28 Oktober 1928, pada sidang ketiga dilaksanakan di Gedung Indosce Club Kebau di Jalan Kramat Raya 106. Dalam sidang ini, para peserta kongres secara resmi mengikrarkan Sumpah Pemuda yang terdiri dari 3 poin utama. Pada kesempatan ini, W.R. Supratman juga mempersembahkan lagu Indonesia Raya secara instrumental yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Setelah adanya penjelajahan Belanda selama beratus-ratusan tahun yang pada akhirnya menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Hal ini juga memunculkan kesadaran pada kaum terpelajar untuk mengubahnya. Nah, terbentuklah sebagai Sumpah Pemuda. Selain itu, tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Sugono Jojo Puspito, juga W.R. Supratman yang memiliki peran penting dalam memboboh rasa persatuan, juga nasionalisme dalam kalangan para pemuda di Indonesia. Halo semuanya, sekarang kita masuk ke sesi wawancara di mana tadi kita telah mendengarkan materi yang disampaikan oleh 4 pemateri tadi. Sekarang kita akan lanjut ke sesi wawancara di mana kita akan menanyakan apakah Sumpah Pemuda masih relevan pada zaman saat ini, yaitu zaman era Gen Z.
sangat relevan di era Gen Z ini, seperti nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan gotong royong yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Nah, beberapa alasan mengapa Sumpah Pemuda masih sangat relevan di era Gen Z ini. Salah satunya, aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, serta memanfaatkan media sosial dengan baik dan bijak, dan mengembangkan kreativitas, inovasi, dan mempertahankan eksistensi untuk kemerdekaan dan memajukan bangsa. Oke, baik. Saat ini kami akan mewawancarai satu kakak lagi dengan bunyi pertanyaan, apakah Sumpah Pemuda masih relevan di era digital saat ini? Sekarang saya bersama dengan Kakak Rifan. Saya akan mewawancarai Kakak Rifan. Menurut Kakak Rifan, menurut pendapat Kakak Rifan, apakah Sumpah Pemuda masih relevan di zaman digital saat ini? Menurut saya, di era digital saat ini Sumpah Pemuda dapat menjadi pedoman untuk menghadapi informasi yang cemerlang dan hoax di media sosial. Dengan memahami makna dan relevansi Sumpah Pemuda, kita dapat menjadi lebih baik atau bijaksana dalam menggunakan media sosial dan menjaga persatuan. Ya, oke. Baik, itulah tadi hasil wawancara kedua belah pihak pemuda dan pemudi Indonesia. Itulah tadi hasil wawancaranya. Kita akan langsung ke pembacaan ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan momentum bagi para pemuda Indonesia untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Desakan kondisi bangsa yang tidak stabil membuat para pemuda terdorong untuk berjuang mengangkat martabat Indonesia dari belenggu penjajah. Peristiwa ini merupakan bukti konkret nasionalisme yang terwujud melalui pernyataan ikrar persatuan menuju Indonesia yang merdeka. Ikrar ini merupakan kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Pemirsa, peristiwa Sumpah Pemuda dimulai ketika bangsa Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Rakyat merasakan adanya penindasan di tanah airnya sendiri dan membuat kehidupan bangsa Indonesia menderita. Berbagai macam bentuk perlawanan telah dilakukan oleh rakyat Indonesia, namun masih gagal memukul mundur tentara Belanda pergi dari tanah air akibat perlawanan yang masih bersifat kedaerahan. Hingga muncul politik etis dari pemerintah Belanda untuk memberikan pendidikan pada kaum pribumi guna kepentingan permintaan karyawan berpendidikan. Politik etis ini pada akhirnya memberikan dampak yang besar, salah satunya kemunculan golongan terpelajar dan para intelektual yang menjadi pelopor nasionalisme bangsa. Golongan ini kemudian bergerak mendirikan sejumlah organisasi sebagai media perjuangan. Pada mulanya organisasi ini hanya bersifat kedaerahan dan mengutamakan ikatan sesama pelajar sedaerah seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Minahasa, dan lainnya. Semangat para pemuda ini kemudian melahirkan kesadaran akan pentingnya mempersatukan organisasi pemuda di Indonesia. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Setelah Kongres Pemuda 1 selesai, beberapa pertemuan diadakan untuk membahas lebih lanjut terkait tindak lanjut dari Kongres Pemuda 1. Setelah 2 tahun, para pemuda yang dimotori Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia mengadakan beberapa rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa organisasi pemuda. Dari rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Kongres Pemuda II akan dilaksanakan pada bulan Oktober 1928 dengan susunan panitia sebagai berikut. Ketua Sugondo Joyo Puspito, Wakil Ketua RM Joko Marsaid, Sekretaris Muhammad Yamin,
Bendahara Amir Sarifudin. Pembantu 1, Johan Muhammad Jai. Pembantu 2, Erkat Ya Sungkana. Pembantu 3, RCL Senduk. Pembantu 4, Yohanes Lemena. Dan pembantu 5, Muhammad Royani Suud. Atas inisiatif Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Kongres Pemuda 2 dilangsungkan selama 2 hari. Pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 yang terbagi dalam 3 kali rapat. Masing-masing rapat dilaksanakan di gedung yang berbeda. Rapat pertama dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 1928 di gedung KJB Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua dilaksanakan pada Minggu 28 Oktober 1928 di gedung Os Java Bioskop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wulan dan Sarmini Mangun Sarkoro, sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Anak harus dididik untuk memiliki karakter yang baik dan cinta tanah air. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga dilaksanakan di Gedung Indonesia Klub Gebau Kramat pada tanggal yang sama, yaitu 28 Oktober 1928. Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri merupakan hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia karya Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia yang berbunyi: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pemirsa, peristiwa Sumpah Pemuda memiliki arti penting bagi pergerakan nasional Indonesia selanjutnya. Dari Mahda Ahdiat dalam gelombang semangat Sumpah Pemuda tahun 2021 menjelaskan, masing-masing poin dalam Sumpah Pemuda memiliki makna sebagai berikut. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk membela tumpah darah yang satu, yakni tanah air Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, meskipun terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut, tapi pada hakikatnya adalah satu. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan bersatu, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang besar dan majemuk, bangsa Indonesia telah melalui berbagai terpaan zaman, melalui persatuan. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk berbahasa satu, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mempersatukan suku, ras, dan etnis yang berbeda tanpa menghapuskan bahasa ibu masing-masing. Bahasa Indonesia juga selalu berkembang melalui penyerapan kosakata dari bahasa-bahasa daerah yang memperkaya kosakatanya. Sumpah Pemuda hendaknya dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk bersatu dan memaknai perbedaan sebagai keunikan dan bukan untuk memecah serta menjadi sumber konflik. Dengan persatuan, generasi muda dapat membawa negeri ini ke arah yang lebih baik.